saya Sarah Tunisia. Di sini saya ingin mempresentasikan dampak audit terhadap pengelolaan keuangan nasional. Dampak audit terhadap pengelolaan keuangan nasional. Pengelolaan keuangan nasional adalah pengelolaan keuangan atas sumber-sumber keuangan seperti penerimaan negara, belanja negara, dan sumber-sumber keuangan oleh pemerintah untuk menutupi kemungkinan kekurangan modal. Pengelolaan yang dibahas adalah pengelolaan APBN melalui uraian rinci tentang pengelolaan pendapatan dan hibah negara, belanja pembiayaan pemerintah, serta diakhiri dengan pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban anggaran negara. Pengawasan yang diharapkan adalah pengawasan pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian, akuntabilitas pemerintah dituangkan dalam laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran negara, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Audit itu sendiri bertujuan untuk menilai apakah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN telah disusun dan disampaikan melalui dengan standar akuntansi pemeriksaan pemerintah yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PAS) atau sering disingkat dengan PSAP. Oleh karena itu, adanya prosedur audit akan memberikan beberapa dampak terhadap pengelolaan keuangan nasional. Adanya audit akan membatasi pengelolaan keuangan nasional agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi 3 aspek, yaitu pengelolaan keuangan, pengelolaan mata uang, dan pengelolaan tersendiri atas kekayaan milik negara. Tujuan inspeksi adalah untuk menilai apakah ketiga item manajemen yang telah diterapkan dengan benar sesuai dengan aturan, standar, dan integritas. Luasnya cakupan pengelolaan keuangan nasional sendiri menjadi tanggung jawab utama BPK untuk meningkatkan kualitas audit dengan meningkatkan pemahamannya tentang audit berbasis risiko dan mengembangkan audit berbasis teknologi informasi sehingga audit dapat menyentuh celah-celah yang ada. Kemudian, munculnya pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara akan memberikan rasa tanggung jawab kepada pemerintah untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan negara. Meskipun dalam praktiknya masalah ada kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh satu atau lebih partai politik di lingkungan pemerintah. Dalam siklus APBN terhadap pelaksanaan APBN merupakan tahapan yang paling mungkin terjadi kecurangan. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, BPK fokus pada bidang-bidang yang rawan pelanggaran peraturan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
lingkungan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan yang menjadi faktor pembangunan. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi yang pesat di tahun 2021. Di era saat ini, teknologi memang berperan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian sehari-hari tidak lepas kaitnya dengan bantuan teknologi. Hal ini menjadi acuan dalam memajukan peradaban manusia dari cara berpikir maupun dalam menghadapi segala permasalahan. Dan untuk mengatasi pola pikir yang lebih atau abstrak dan kompleks agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, banyaknya teknologi sekarang yang berkembang sangat cepat, seperti teknologi pembuat kecerdasan buatan atau sering dikenal dengan istilah Artificial Intelligence (AI), sudah dikenal karena berbagai inovasi kecerdasan buatan yang mumpuni serta memiliki potensi untuk merevolusi setiap aspek dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, mobilitas, bidang kedokteran, ekonomi, dan komunikasi. Setelah itu, AI juga berperan penting di pengelola bidang industri, bisa mendeteksi dokumen palsu, hingga pengelolaan data. Sedangkan machine learning merupakan cabang mengaplikasikan dari AI, yang dimana machine learning lebih berfokus pada pengembangan sebuah sistem yang cakupannya tidak jauh berbeda dengan AI, seperti pengenalan gambar dan mendeteksi terjadinya kecurangan sistem maupun data yang palsu. Namun, sebelum mengeluarkan hasil, data machine learning membutuhkan bahan awal untuk dipelajari. Di dunia teknologi saat ini, sangat berperan penting karena dengan kecerdasan teknologi saat ini sangat membutuhkan kita dalam memudahkan menjalankan beberapa hal. Seperti saat ini, pembuatan robot menggunakan teknologi digital dapat mempermudah dalam menjalankan kegiatan. Ada pula teknologi jaringan. Teknologi jaringan juga sangat dibutuhkan oleh semua orang, karena jaringan internet saat ini berguna untuk menjalankan komunikasi dan membantu perkembangan industri teknologi jaringan. Perkembangan jaringan saat ini itu sangat pesat. Contohnya dengan teknologi jaringan 5G. Jaringan 5G itu sangat berperan penting dalam mendorong kemajuan teknologi artificial intelligence. Selain kecepatan jaringan didukung dengan teknologi, juga mendukung perkembangan dunia industri dalam menciptakan sebuah inovasi baru dan implikasi bisnis untuk menggunakan tampilan 3D. Manfaat teknologi lainnya adalah teknologi Smart Remote and Cities merupakan generasi kelima jaringan data di kabel yang kecepatannya melebihi dari jaringan 4G dan 3G dengan koneksi yang stabil, memiliki kemampuan diantaranya yang tinggi kecepatan internet, tingkat delay jaringan yang rendah. Dengan adanya jaringan baru ini itu sangat berperan penting bagi
kemajuan teknologi. Contohnya dengan perkembangan zaman saat ini itu teknologi jaringan sangat dibutuhkan, apalagi penggunaan internet. Karena itu bisa membantu kita untuk saling komunikasi, mencari sesuatu hal, dan itu sangat berguna penting untuk bidang industri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.